Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 6. Berjumpa kembali dalam program. Nah, kita sapa dulu yuk anak-anak. Halo anak-anak yang ada di Zoom. Apakah anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Siap ya. Anak-anak sudah semangat semua? Baik. Selanjutnya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, kita pilih dari anak-anak, salah satu anak-anak yang ada di ruang Zoom meeting. Silahkan Muhammad Bimantara untuk memimpin doa. Silahkan Muhammad Bimantara untuk memimpin doa. Ya, Muhammad Bimantara, silahkan. Oke, karena suaranya tidak jelas, mungkin Alvin bisa mengganti. Alvin bisa mengganti? Ya? Ya, Alvin silahkan dipimpin doa, nak. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama menurut keagamaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Alvin sudah memimpin doa. Anak-anak yang ada di ruang Zoom, jangan lupa untuk menyalakan kameranya agar Ibu bisa melihat wajah-wajah anak-anak yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng hari ini. Nah, anak-anak hebat kelas 6, hari ini kita akan belajar yaitu tema 4 globalisasi, subtema 2 dengan globalisasi dan manfaatnya dengan fokus materi batik seni tradisional Indonesia yang mendunia. Nah, sebelum kita masuk ke materi, anak-anak apakah ada yang tahu tentang batik? Anak-anak yang ada di rumah maupun yang ada di Zoom meeting mungkin sudah paham sekali tentang batik. Bahkan setiap hari Rabu, Kamis ada beberapa sekolah yang menggunakan seragam batik. Nah, sejarah batik. Nah, sejarah batik. Seni batik berawal dari seni tradisional yang dibuat khusus untuk para petinggi keraton pada zaman Kerajaan Nusantara. Pulau Jawa merupakan titik awal perkembangan seni batik di Indonesia. Kesenian batik di Indonesia telah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit dan berkembang pesat pada akhir abad ke-9 ke-18. Nah, anak-anak, apakah anak-anak ada yang tahu motif batik di Indonesia itu apa saja? Mungkin anak-anak yang ada di Zoom meeting bisa membantu. Oh iya, sudah ada yang raise hand. Nah, silahkan Alvin. Berdasarkan area pembuatannya, batik Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu batik pesisir dan batik pedalaman. Iya, pinter sekali. Ya, anak-anak hebat sekali. Jadi, berdasarkan area pembuatannya, batik Indonesia dibedakan menjadi dua anak-anak, yaitu batik pedalaman dan batik pesisir. Nah, apa sih bedanya antara batik pedalaman dan batik pesisir? Nah, batik pedalaman berkembang di daerah pedalaman, khususnya Yogyakarta, Surakarta, Solo. Batik ini biasa disebut sebagai batik keraton atau batik klasik. Nah, motif dari batik pedalaman ini dipengaruhi oleh motif Jawa Hindu, yaitu ornamen-ornamen candi yang ada di daerah Yogyakarta dan Solo. Nah, seperti apa contohnya batik pedalaman? Nah, ini anak-anak. Jadi, ini adalah salah satu contoh batik pedalaman, batik kawung dari Yogyakarta. Yang kedua, ini adalah contoh batik pedalaman, yaitu batik Sidomukti dari Solo. Nah, biasanya batik Sidomukti ini digunakan untuk pengantin. Nah, yang kedua, batik pesisir. Nah, dari namanya pasti anak-anak sudah bisa menebak batik pesisir. Nah, berarti dia berasal dari pesisir, tepatnya yaitu pesisir Pulau Jawa. Nah,
batik ini banyak berkembang di daerah Pulau Jawa seperti Cirebon, Pekalongan, dan Madura. Nah, contohnya yaitu batik yang sudah ada di layar TV anak-anak, ini adalah batik Liong dari Pekalongan. Yang kedua, batik Megamendung dari Cirebon. Nah, anak-anak hebat kelas 6 yang ada di rumah maupun yang ada di Zoom room, apakah anak-anak pernah melihat cara membuat batik? Nah, agar anak-anak lebih paham tentang batik, maka kita akan menyaksikan bersama-sama cara pembuatan batik. Memotong kain sesuai ukuran yang diperlukan, memilih pola yang ingin dibatik, serta menggambar pola tersebut di atas kain. Mencairkan lilin malam yang akan digunakan untuk membatik. Meletakkan koran agar tetesan malam yang jatuh tidak langsung mengenai kaki. Memasangkan kain pada spangkring. Selanjutnya proses membatik, yaitu meletakkan lilin pada kain sesuai dengan pola. Masuk ke proses mewarna, yaitu memberikan warna pada kain yang sudah dibatik. Kain dimasukkan ke dalam larutan HCl. Larutan HCl berguna untuk mereaksikan warna. Kain dimasukkan ke dalam water glass yang berguna untuk mengunci warna. Kemudian kain dicuci di air biasa. Proses berikutnya adalah melorot atau menghilangkan lilin secara keseluruhan. Proses ini dilakukan di dalam air yang mendidih. Yang terakhir, kain dicuci kembali di dalam air yang bersih. Nah, anak-anak hebat, itu tadi adalah cara pembuatan batik. Nah, anak-anak hebat kelas 6, jangan kemana-mana karena setelah jeda komersial break berikut ini, Bu Mega akan kembali lagi. Tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai, halo anak-anak hebat kelas 6. Kembali lagi dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak hebat kelas 6 yang ada di rumah maupun yang ada di room Zoom, tadi pada segmen 1 anak-anak sudah belajar tentang cara membuat batik. Tentu sangat menarik sekali kan? Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan untuk materi selanjutnya, anak-anak apakah ada yang tahu lagu ini? Kalau kau suka hati tepuk tangan. Apakah anak-anak ada yang tahu? Nah, anak-anak yang ada di room meeting, anak-anak bisa membantu Bu Mega. Nanti kalau Bu Mega menyanyikan lagu, anak-anak bisa tepuk tangan yang terakhir. Bisa ya? Oke, kita coba. Kalau kau suka batik tepuk tangan. Kalau kau cinta batik tepuk tangan. Kalau kau suka batik, kalau kau cinta batik, ayo gunakan batik setiap hari. Nah, anak-anak, karena batik itu adalah warisan nenek moyang kita, maka kita harus melestarikan batik dengan cara menggunakan batik setiap hari. Nah, anak-anak, sebagai bangsa Indonesia, kita harus berbangga diri anak-anak. Anak-anak, apakah ada yang tahu batik Indonesia itu sudah diakui oleh UNESCO, United Nations Education Scientific
Cultural Organization. Pada tanggal 2 Oktober 2009, batik Indonesia secara resmi disahkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Nah, apakah anak-anak bangga? Tentu kita harus bangga sekali. Nah, anak-anak yang ada di Zoom meeting, apakah anak-anak bangga dengan batik Indonesia? Bangga. Oke, hebat sekali. Nah, sejak saat itu, maka pada tanggal 2 Oktober 2009, sejak tanggal 2 Oktober 2009, batik Indonesia diakui oleh UNESCO. Oleh karena itu, setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Nah, sebagai seorang pelajar, anak-anak harus memperingatinya. Raditya, jawabannya sungguh sangat hebat sekali. Nah, jadi batik Indonesia dijadikan souvenir atau cenderamata oleh tokoh dan diberikan kepada tokoh-tokoh dunia. Nah, salah satunya tokoh dunia yang suka sekali dengan batik Indonesia adalah Nelson Mandela. Nah, selanjutnya mengenalkan batik kepada negara lain pada saat, contohnya pada saat konferensi Asia Afrika atau anak mengirim barang dari dalam negeri ke luar negeri. Nah, batik merupakan Republik Indonesia kita ini bersama Presiden Ronald Reagan mengenakan batik. Nah, mengenakan batik anak-anak, bahkan ibu negara dari Nelson Mandela. Nelson Mandela, pinter sekali. Ya, anak-anak yang ada di rumah maupun yang ada di Zoom room, tokoh yang kedua yaitu beliau adalah Nelson Mandela, yaitu Presiden Afrika Selatan. Nah, beliau sangat suka sekali menggunakan batik Indonesia. Bahkan dalam beberapa kegiatan beliau selalu menggunakan batik Indonesia. Nah, selain itu, selain dikenal oleh tokoh dunia, batik juga mendunia melalui salah satunya yaitu pameran Batik for the World yang diadakan di Paris. Nah, Batik for the World ini diadakan oleh UNESCO yang bekerja sama dengan beberapa seniman batik dan desainer asli Indonesia. Dan yang terakhir yaitu pameran batik di Bulgaria. Nah, anak-anak, itu tadi adalah usaha-usaha yang sudah dilakukan untuk membuat batik kita mendunia, agar batik kita dikenal di dunia internasional. Nah, anak-anak yang ada di rumah maupun yang ada di room Zoom, jangan kemana-mana, karena setelah jeda komersial break berikut ini, Bu Meka akan kembali dengan materi yang lebih seru lagi. Tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak hebat kelas 6, kembali lagi dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak hebat kelas 6, apakah anak-anak masih semangat yang ada di rumah maupun yang ada di room Zoom? Oke. Semangat. Iya, harus bersemangat ya anak-anak meskipun kita belajar dari rumah. Oke anak-anak, agar kita lebih semangat lagi, Bu Meka punya yel-yel sebagai pelajar Indonesia. Nah, yang pertama nanti anak-anak ikutin ya. Yang pertama, aku anak Indonesia, cinta batik Indonesia. Bisa anak-anak? Bisa. Oke, bersama-sama ya. Kita teriakan yel-yel agar lebih bersemangat lagi. 1, 2, 3. Aku anak Indonesia, cinta batik Indonesia. Coba anak-anak yang ada di Zoom, ayo coba 1, 2, 3. Aku anak Indonesia, Iya, jempol 2 buat anak-anak hebat kelas 6.
Nah, anak-anak, Bu Mega akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu, nah anak-anak, coba anak-anak perhatikan di layar TV anak-anak sudah ada peta ASEAN. Nah, Indonesia ini merupakan salah satu negara anggota ASEAN. Nah, jelaskan kerjasama Indonesia dengan negara-negara di kawasan ASEAN dalam bidang budaya. Nah, mungkin anak-anak yang ada di rumah atau di Zoom room bisa membantu Bu Mega menjawabnya. Ya, silahkan raise hand. SEA Games, melalui SEA Games. Ya, silahkan raise hand. Oke, Arabella. Melalui SEA Games, Festival Seni ASEAN, dan Festival Film ASEAN. Melalui SEA Games, melalui Festival Seni ASEAN dan Festival Film ASEAN. Iya, hebat sekali anak-anak. Anak-anak yang ada di rumah pun tidak kalah hebatnya, ya. Baik anak-anak, kerjasama Indonesia dengan negara-negara di kawasan ASEAN di bidang budaya, salah satunya yaitu dengan mengadakan Festival Seni se-ASEAN, ya. Dengan mengadakan festival seni se-ASEAN. Salah satu contohnya yaitu pernah diadakannya, Indonesia pernah menjadi tuan rumah tari kontemporer. Yang kedua, penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata atau ASEAN Tourism Agreement atau ATA. Nah, ASEAN Tourism Agreement ini adalah penandatanganan kesepakatan di bidang pariwisata agar pariwisata Indonesia dikenal di kancah ASEAN bahkan dunia. Yang ketiga, melakukan pertukaran pelajar antar negara ASEAN. Ya, jadi anak-anak harus lebih semangat belajarnya. Siapa tahu salah satu dari anak-anak yang ada di rumah maupun anak-anak yang ada di Zoom room bisa mewakili Indonesia dalam kegiatan pertukaran pelajar antar negara di ASEAN. Siapa yang ingin mengikuti pertukaran pelajar ini anak-anak? Saya. Iya. Oke, bagus sekali. Maka anak-anak harus rajin belajar. Oke, selanjutnya mengadakan SEA Games yang diikuti oleh seluruh negara anggota ASEAN. SEA Games itu pesta olahraga terbesar di negara ASEAN. Nah, SEA Games dilakukan setiap 2 tahun sekali. Indonesia pernah menjadi tuan rumah SEA Games sekitar tahun 2011 di Jakarta dan Palembang. Kemudian yang terakhir, Festival Film ASEAN. Nah, Indonesia juga sering sekali masuk nominasi dan bahkan memenangkan piala di Festival Film ASEAN ini. Nah, manfaat dari kerjasama ASEAN bagi bangsa Indonesia, yang pertama anak-anak, mengenalkan seni asli Indonesia kepada negara anggota ASEAN. Nah, salah satunya tadi, yaitu melalui pameran batik. Nah, yang kedua, mempromosikan hasil seni Indonesia di tingkat ASEAN. Yang ketiga, menciptakan kerukunan antar negara anggota ASEAN. Jadi agar negara di kawasan Asia Tenggara ini hidup rukun dan damai, maka diperlukan kerjasama. Tidak hanya kerjasama di bidang budaya saja anak-anak, tetapi juga di sektor ekonomi, politik, dan lain-lain. Nah, yang terakhir, mendorong kemajuan negara di kawasan ASEAN. Jadi, agar negara di kawasan ASEAN tidak ada negara yang tertinggal lagi. Nah, anak-anak, itu adalah materi kita untuk hari ini. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan anak-anak? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oh iya, itu sudah ada yang raise hand. Yang raise hand, silahkan. Silahkan pertanyaannya. Bimantara. Bagaimana cara kita sebagai pelajar melestarikan batik Indonesia? Bagaimana cara kita sebagai pelajar? Bagaimana cara kita sebagai
belajar melestarikan batik Indonesia. Oke. Nah, anak-anak yang ada di rumah maupun di Zoom, ini pertanyaannya sangat hebat dari teman kalian Bimantara. Nah, bagaimana caranya melestarikan batik Indonesia sebagai seorang pelajar? Yaitu dengan cara menggunakan batik itu, dengan bangga menggunakan batik kita. Nah, biasanya kalau di sekolahnya Bu Mega, setiap hari Rabu dan Kamis anak-anak menggunakan batik. Nah, anak-anak tidak terasa ya, sudah 30 menit Bu Mega menemani belajar anak-anak dari rumah. Nah, kita simpulkan yuk untuk pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu batik berawal dari seni tradisional yang dibuat pada zaman Kerajaan Nusantara, pada zaman Kerajaan Majapahit. Nah, yang kedua, batik diakui oleh UNESCO, United Nations Education Scientific Cultural Organization, sebagai warisan budaya dunia pada tanggal 2 Oktober 2009. Yang ketiga, kerjasama antar negara ASEAN di bidang budaya, salah satunya yaitu dengan festival seni, Festival Film ASEAN, SEA Games, dan pertukaran pelajar serta ATA. Nah, anak-anak, Bu Mega punya hadiah untuk anak-anak yang ada di rumah maupun yang ada di Zoom meeting. Hadiahnya apa ya, Bu? Nah, perhatikan di layar TV anak-anak. Ada tugas untuk anak-anak, ternyata ada 3 tugas. Anak-anak bisa di capture atau ditulis tangan tugasnya dan diberikan ke gurunya masing-masing agar mendapatkan nilai. Nah, demikian ya anak-anak untuk pelajaran kita hari ini. Jangan lupa 5M protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas. Baik anak-anak hebat kelas 6, jangan lupa